Pemirsa, setelah Partai Demokrat, PKS akhirnya resmi mengusung Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi untuk bertarung di Pilkada Medan 2020. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini rencananya akan didaftarkan ke KPU Medan sebelum 6 September 2020. Ahyar Nasution. PKS resmi mengumumkan nama pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi melalui rapat koordinasi nasional di DPP PKS. Rekomendasi dukungan dari PKS menguatkan pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi untuk bertarung di Pilkada Medan 2020 setelah 2 hari sebelumnya, yakni 27 Agustus, Partai Demokrat menyerahkan rekomendasi kepada Ahyar untuk maju di Pilkada bersama Salman Al-Farisi. Pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi rencananya akan didaftarkan ke KPU Kota Medan sebelum hari terakhir pendaftaran, yakni tanggal 6 September 2020. Kita melihat dari kesiapan kita secara administrasi, paling tidak sebelum tanggal 6 kita sudah mendaftarkan diri ke KPU. Masih solid PKS dan Demokrat gitu ya. Kita juga berharap pada partai-partai lain ya kita sangat welcome. PKS memiliki 7 kursi perwakilan di DPRD Kota Medan, sedangkan Demokrat berjumlah 4 kursi. Dengan bergabungnya 2 partai sudah memenuhi syarat bagi Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi maju di kontestasi Pilkada Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Sementara bakal calon wakil bupati Bandung yang didukung PAN dan PDI Perjuangan, Atep, berjanji memajukan sepak bola di Kabupaten Bandung. Partai Gerindra akhirnya berkoalisi dengan Partai Golkar di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan mengusung pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi. Penyerahan formulir B1 KWK diberikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Taufik Hidayat kepada pasangan Nia dan Usman. Dengan penyerahan formulir B1 KWK, Partai Gerindra mantap mengusung pasangan Nia Usman di Pilkada Kabupaten Bandung Desember 2020. Ya, alhamdulillah ini sudah satu bentuk komitmen yang jelas, sudah lebih pasti sesuai juga dengan tagline kita, NU pasti, seperti itu. Alhamdulillah ketika kita sudah menerima dokumen ini lebih memudahkan, lebih langkah kita ke depannya. Mudah-mudahan dengan sinergitas di lapangan nanti semuanya bersatu padu untuk memenangkan Nia Usman, pasti. Sementara itu, mantan Kapten Persib Bandung yang juga bakal calon wakil Bupati Bandung berjanji mengembangkan sepak bola di Kabupaten Bandung. Menurut Atep, potensi sepak bola di Kabupaten Bandung Barat tinggi karena memiliki fasilitas lengkap seperti stadion bertaraf internasional dan memiliki klub sepak bola Persikap namun belum maksimal. Saya akan hidupkan lagi atmosfer masyarakat ataupun atmosfer potensi-potensi sepak bola yang ada di kabupaten ini untuk begitu bangganya ketika bermain untuk Persikap. Saya akan perbaiki lapangan-lapangan yang ada di kecamatan, minimal 1 kecamatan lapangan itu bagus. Artinya kalau sudah lapangan bagus, pecinta sepak bola atau potensi-potensi adik-adik kita akan semakin meningkat. Sejauh ini ada 3 bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung, yaitu pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan, Yena Iskandar Malsum dan Atep, serta Kurnia Agustina dan Usman Sayogi. Hingga saat ini tinggal PKS yang belum menentukan dukungan kepada salah satu calon. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berharap sensus penduduk 2020 secara langsung akan dapat mendorong penyempurnaan data Dukcapil. Menteri Dalam Negeri menjelaskan belum sepenuhnya data Dukcapil terupdate melalui sensus penduduk.
Pemerintah mendukung penuh pemanfaatan data Dukcapil dalam proses sensus penduduk tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemanfaatan data Dukcapil diharapkan akan lebih sempurna karena selama ini update data Dukcapil baru terkonfirmasi sekitar 99%. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, Kemendagri mengapresiasi perubahan skema teknis sensus untuk menjaga aspek kesehatan masyarakat. Melaksanakan update 99% data yang ada di Dukcapil tersebut yang menjadi basis data untuk sensus penduduk tahun 2020 sekaligus melengkapi sisa 1%-nya. Dan demikian kita harapkan sensus penduduk tahun 2020 ini akan dapat mengcover 100% penduduk Indonesia, dan data ini akan sangat penting dalam rangka untuk kegiatan perencanaan, pembangunan. Partai Persatuan Indonesia, Perindo, resmi mengusung pasangan Rusdi Mastura Ma'mun Amir untuk melaju ke kursi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Selain memiliki basis massa yang solid dan berpengalaman sebagai pemimpin, pasangan ini dinilai mampu membangun Sulawesi Tengah lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada pasangan Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Penetapan ini ditegaskan melalui surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik di kantor DPP Perindo, Jakarta. Partai Perindo optimis pasangan ini dapat memenangkan kursi Pilkada Sulawesi Tengah. Rusdi Mastura dikenal sebagai wali kota Palu selama 2 periode. Sedangkan Ma'mun Amir merupakan mantan Bupati Banggai yang sudah berpengalaman di dunia pemerintahan. Keduanya memiliki basis massa yang solid dan teruji sebagai pemimpin. Hal ini semakin memantapkan langkah pasangan ini untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Tengah. Insya Allah dengan kami berdua punya pengalaman di Banggai dan punya pengalaman di Palu, kami bisa memajukan negeri Sulawesi Tengah, menceritakan rakyat Sulawesi Tengah. Sulteng memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan saya mewakili keluarga besar Perindo. Sulteng menitipkan tanggung jawab yang besar ini kepada tuaka saya, Kakanda Rusdi Mastura. Semoga apa yang kami perjuangkan itu juga bisa diperjuangkan oleh Pak Rusdi Mastura. Visi misi yang dimiliki pasangan ini sejalan dengan Partai Perindo, yakni menurunkan angka kemiskinan dan memaksimalkan potensi sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka upacara pembukaan pendidikan mahasiswa baru program sarjana, magister, dan doktoral Universitas Pertahanan tahun ajaran 2020-2021 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Untuk pendidikan strata 1 ada 4 fakultas yang baru dibuka. Upacara pembukaan pendidikan mahasiswa baru program sarjana, magister, dan doktoral Universitas Pertahanan tahun ajaran 2020-2021 dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di lapangan Universitas Pertahanan Unhal Sentul, Bogor. Menteri Pertahanan dalam amanatnya menyampaikan selamat kepada mahasiswa baru Unhan yang telah diterima di kampus Bela Negara. Mahasiswa Unhan, bagian dari masyarakat Indonesia, perlu menyiapkan diri dengan kemampuan dan keterampilan dan didukung oleh karakter yang kuat dan mentalitas yang tangguh dan kokoh. Untuk pendidikan mahasiswa S1 yang dibuka Menhan meliputi 4 fakultas S1, terdiri dari kedokteran militer, farmasi militer, MIPA militer, dan fakultas teknik militer. Farmasi ini nanti memang salah satu tujuannya adalah kita akan mencoba mempelajari farmasi obat-obatan ini dari perspektif pertahanan, dari perspektif militer. Jadi dengan adanya COVID seperti sekarang ini, kita melihatnya ke depan seperti apa. Mungkin ini kan sekarang adalah alamiah, tapi kalau misalnya nanti ternyata itu adalah non-alamiah, nah bagaimana tugas kita ke depan? Nah, Pembukaan pendidikan mahasiswa baru selain di lapangan juga berlangsung di gedung auditorium serta Aula Merah Putih Unhan melalui video conference.
Kegiatan berlangsung sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Hasbiallah, Rizky Solehudin, Anugerah Surya, iNews melaporkan.